Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI. Ini masih tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lanjutan dari birrul walidain yang part pertama. Sekarang part yang kedua. Sebagai persepsi bahwa kita sudah mempelajari beberapa adab, ya ada 6 adab. Adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua, yaitu pertama, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Kedua, bersikap tawadu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. 5. Tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Dan yang keenam adalah lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau isar dalam perkara duniawi. Maka untuk materi kali ini adalah selanjutnya, yaitu nomor 7. Apa? Nomor 7 itu dakwahi mereka kepada agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana innasy syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim di dalam kitab, yaitu Al-Quran ini. Sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Quran Surat Maryam ayat 41-45. Anak-anak, dari kisah tentang Nabi Ibrahim ini, betapa kasih sayangnya Nabi Ibrahim mengajak ayahnya kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Karena semua ajaran para nabi itu adalah mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ajaran agamanya, yaitu hanya satu-satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah Islam. Maka Nabi Ibrahim pun adalah beragama Islam, mengajak ayahnya. Tapi begitu lemah lembutnya Nabi Ibrahim. Ya, disebut ya abati. Kalimatnya ya abati itu adalah ayahku sayang artinya. Maka kita pun kalau merasa memiliki ilmu lebih banyak, lebih komplit dari orang tua kita, maka kita harus menggunakan cara-cara yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, yaitu menggunakan kata-kata yang lembut dalam berdakwah kepada kedua orang tua kita. Meskipun mungkin orang tua kita ada yang lalai dalam ibadahnya, kita tetap harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, dan kata-kata yang santun. Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya adalah nomor 8, jagalah kehormatan mereka. Nah, jagalah kehormatan nama baik orang tua kita. Dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan,
dan harta kalian untuk dirampas, dan kehormatan untuk dirusak. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini kita bisa dapatkan penjelasan bahwa untuk orang lain saja yang kita tidak kenal, tapi dia adalah muslim, kita tidak boleh rusak kehormatannya. Kita tidak boleh mengejek dan menjatuhkan harga dirinya, bahkan nama baiknya. Apalagi orang tua kita yang sudah membesarkan kita, ya, yang sudah menolong kita dan memberikan kasih sayang kepada kita sejak kita kecil. Tegakah kita merusak kehormatan orang tua? Tegakah kita kemudian menjatuhkan harga di orang tua? Tentunya tidak. Oleh karena itu, jaga dengan sebaik-baiknya nama baik orang tua. Kalau orang tua menginginkan anaknya adalah anak-anak yang soleh, misalnya orang tuanya ada yang jadi ustadz, atau ada orang tuanya ada yang jadi tokoh masyarakat, maka kita sebagai anak harus bisa menjaga. Jangan menjadi anak yang mencederai nama baik orang tua. Akhirnya ada kalimat begini, ih orang tuanya ustadz, ih anaknya nakal banget. Nah itu kasihan orang tuanya, jadi tercemar nama baiknya. Oleh karena itu tidak pernah rugi kalau antum jadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya yang kita bisa lakukan sebagai berbakti pada orang tua adalah nomor 9, berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Ya, jadi seorang anak yang membantu kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajatihi akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu alaihi kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man syatara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan melepaskan ia dari satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anak yang soleh, sekali lagi untuk orang lain saja sesama muslim, itu perbuatan baik, itu adalah hal yang sangat terpuji. Bahkan Allah berikan reward, hadiah, kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menolong saudara-saudara muslimnya, ya, itu dengan kabar gembira bahwa Allah akan hindari dari bahaya. Allah akan berikan kebutuhannya, karena dia memberikan kebutuhan bagi orang lain. Kalau melepaskan kesulitan orang lain, tentu Allah akan melepaskan salah satu dari kesulitan di akhirat nanti. Ya, dan itu adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak tentunya lebih mengutamakan orang tua. Orang tua memiliki kesulitan, orang tua memiliki kesusahan, kita bantu. Ya, rumah berantakan, kita bantu bersihkan. Cucian menumpuk, kita bantu cucikan. Gitu ya. Kemudian adik agak sedikit ingin main sedangkan orang tuanya sibuk, kita bantu untuk ngasuh adik kita. Ya, apalagi sampai kemudian orang tua kita begitu capek, maka kita bantu dengan memberikan pelayanan, memberikan air minum, memijit badannya, kemudian memberikan obat dan lain sebagainya. Ya, bercerita yang baik-baik kepada orang tua, menceritakan tentang prestasi, menceritakan tentang kebaikan orang lain, yang kemudian orang tua kita bakal terhibur. Dan itu adalah perbuatan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, oleh karena itu jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara ya senantiasa menolong dan membantu kedua orang tua. Lanjut, selanjutnya bahwa bentuk berbakti pada orang tua adalah jawablah panggilan mereka dengan segera. Ya, jangan lama-lama memanggil mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, ya, ini tentang kisah tentang Juraij. Ya, suatu hari datanglah ibu Juraij. Ya, ini tentang kisah di zaman Bani Israel. Ya, di zaman Nabi Musa. Ibu Juraij memanggil anaknya Juraij ketika ia sedang melaksanakan sholat. Hei Juraij, hei Juraij. Lalu Juraij
lalu bertanya dalam hatinya, dia tidak membatalkan sholatnya. Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggilnya untuk yang kedua kalinya. Juraiz! Kembali bertanya dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil lagi. Untuk yang ketiga kalinya, Juraid bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau salatku? Rupanya ia tetap mengutamakan salat. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraid, sampai engkau melihat wajah pelacur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Albani dan disahihkan oleh Adabil Mufrad. Ini kisah bahwa Juraij itu kena fitnah, ya. Karena apa? Karena dia lebih mengutamakan sholat. Padahal yang dilakukan oleh Juraij itu bukan sholat wajib, tetapi sholat sunat. Maka kalau kita paham bahwa di antara adab mengutamakan panggil orang tua itu adalah meskipun kita sedang sholat sunat, kalau orang tua kita memanggil, maka sebagian ulama membolehkan untuk membatalkan sholatnya demi memenuhi panggilan orang tua yang lebih diprioritaskan, gitu ya, lebih tinggi nilainya, gitu ya. Kalau kita sedang sholat wajib nanti ada cara-caranya, ya, ada cara-caranya. Kalau ini kalau lagi sholat sunat maka tidak mengapa untuk dibatalkan demi untuk memenuhi panggilan yang lebih, yaitu panggilan orang tua. Itu kan sholat itu panggilan kepada Allah, ya. Yang wajib itu kan bagi umat muslim adalah yang 5, sedangkan yang lainnya adalah amalan-amalan nafilah. Amalan nafilah itu adalah amalan sunnah, sedangkan memenuhi panggilan orang tua, berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, maka didahulukan yang wajib. Maka apa yang terjadi dengan Juraij? Ternyata Juraij kena fitnah, yaitu dituduh telah menghamili seorang wanita yang nakal. Akhirnya dia sampai dipukuli, sampai kemudian dihakimi, padahal ia tidak berbuat apa-apa. Dia ada orang soleh, tapi ia terkena fitnah. Fitnah itu datang karena dia tidak memenuhi panggilan kedua orang tuanya atau kedua oleh ibunya. Ya, kemudian anak yang soleh dan soleha, yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua adalah jangan berdebat dengan mereka, jangan mudah menyalah-nyalahkan mereka, jelaskan dengan penuh adab. Ya, sebagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, sebagaimana juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada beberapa perjalanan beliau. Tatkala kami sampai di Al-Baida atau di daerah Zatu Jaishi, kalungku terputus. Rasulullah SAW pun berhenti untuk mencari kalung tersebut. Orang-orang yang ikut bersama beliau pun ikut berhenti mencari kalung tersebut. Padahal mereka tatkala itu tidak dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu dan tidak membawa air, sehingga orang-orang pun berdatangan menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, tidaklah engkau lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah yang membuat Rasulullah SAW dan orang yang berhenti padahal ada orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan bersuci dan tidak membawa air. Maka Abu Bakar pun menemuiku, lalu ia mengatakan apa yang dikatakannya, lalu ia memukul pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang mencegahku untuk menghindar kecuali karena Rasulullah SAW yang sedang tidur di atas pahaku. Rasulullah SAW terus tertidur hingga subuh dalam keadaan tidak bersuci. Lalu Allah menurunkan ayat tentang tayamum. Usaid bin An-Nudzair mengatakan, ini bukanlah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Lalu kami pun menyiapkan unta yang sedang aku tumpangi, ternyata kalung itu berada di bawahnya. Maksud dari hadis ini adalah meskipun Aisyah adalah anaknya Abu Bakar, tetapi ketika Abu Bakar marah kepada Aisyah, meskipun sudah menjadi istrinya Rasulullah SAW, maka Siti Aisyah tidak membalas dan tidak berdebat dengan orang tuanya. Meskipun bisa saja Aisyah itu beradu argumentasi dengan ayahnya, tetapi ia tidak lakukan. Apalagi mendapati bahwa suaminya, yaitu Rasulullah SAW, sedang tertidur. Ya, dan itu tidak kalau dia berdebat maka akan mengganggu suaminya. Maka ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, yaitu tidak mendebat mereka, dengan mudah menyalah-nyalahkan dan tetap melakukan perbuatan yang beradab baik. Anak-anak yang saleh dan solehah, cukup sepertinya bersambung ke bagian ketiga.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.